Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Profesor Andri Sumitar dalam seri kuliah Ekonomi Moneter. Dan hari ini kita akan membahas kebijakan pengedaran dan pengelolaan uang di Indonesia. Kebijakan pengedaran uang itu merupakan aspek penting ya dari kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Sentral. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa uang beredar dalam sistem keuangan itu sudah sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Kebijakan pengedaran uang perlu untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ya, dengan mengendalikan suplai uang, mengawasi aktivitas perbankan, dan melindungi nilai tukar mata uang nasional. Kerangka kebijakan pengedaran uang itu mencakup strategi ya, bagaimana strategi pengedaran uang dan pengelolaannya, serta instrumen apa yang digunakan oleh Bank Sentral untuk mengelola uang beredar ya, antara lain menggunakan penetapan target jumlah uang beredar ya, pengawasan terhadap aktivitas perbankan, serta pengendalian terhadap proses penciptaan uang. Nah, dalam sejarah kita lihat pengedaran uang di Indonesia mencakup perkembangan sistem moneter dan keuangan sejak masa kolonial hingga saat ini ya. Pada awalnya uang beredar di Indonesia terutama berupa mata uang asing ya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Bank Indonesia didirikan pada tahun 1953 dan kemudian mulai mengelola mata uang nasional yaitu rupiah. Dan di beberapa negara, ya setiap negara itu memiliki kebijakan pengedaran uangnya masing-masing sesuai dengan kondisi ekonomi dan keuangannya. Ya, beberapa negara menerapkan kebijakan ketat terhadap pengendalian uang beredar untuk menghindari inflasi yang tinggi. Ya, sementara negara lain mungkin lebih fleksibel dalam membiarkan uang beredar secara lebih bebas, ya. Nah, sebagai contoh misalnya European Central Bank itu mempunyai hak khusus untuk menyetujui pengeluaran uang dalam euro area yang dapat dikeluarkan oleh ECB atau European Central Bank tadi, atau bank sentral anggotanya, ya. Kita tahu Eropa itu ada Uni Eropa dan ECB itu merupakan, otoritas ya, yang, menjadi otoritas peredaran uang, euro di wilayah, euro itu beredar. Nah, sedangkan di Amerika ada Federal Reserve yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas. Ya, sedangkan Departemen Keuangannya itu mengeluarkan dan mengedarkan uang logam. Nah, di Hong Kong ada Hong Kong Monetary Authority, ya. Dia mendelegasikan wewenangnya kepada 3 bank komersial untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang yang dicetak, ya. Oleh siapa? Oleh sebuah perusahaan percetakan uang milik Hong Kong Monetary Authority. Nah, jadi apapun variasi ya yang kita temukan di beberapa negara, wewenang pengedaran, pengeluaran uang itu tetap berada di bank sentral. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kebijakan pengedaran dan pengelolaan uang itu dikoordinasikan oleh Bank Indonesia ya sebagai bank sentral di Indonesia. Bank Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengatur penciptaan dan pengedaran uang rupiah sesuai dengan tujuan kebijakan moneter ya, dengan menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan atau sustainable. Nah, kemudian perlu juga ya, supaya uang beredar itu stabil, ada upaya untuk penanggulangan UPAL atau uang palsu ya. Jadi penanggulangan uang palsu itu merupakan bagian penting dari kebijakan pengedaran uang. Jadi Bank Indonesia aktif dalam mengawasi dan menindak tegas peredaran uang palsu dengan berbagai program. Antara lain program pendidikan di masyarakat, kemudian penggunaan teknologi canggih dalam pembuatan uang, sehingga uang itu sulit untuk dipalsukan. Serta kerjasama dengan lembaga penegak hukum yang akan melakukan penindakan apabila ditemukan, uang palsu. Nah, kita bisa lihat landasan hukum pengelolaan uang di Indonesia, itu didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia, Junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, dan kemudian ini ditafsirkan lebih luas oleh PBI atau Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI tahun 2012 tentang pengelolaan uang rupiah. Nah, dalam undang-undang ini dijelaskan ada beberapa tahapan dalam pengelolaan uang rupiah di Indonesia. Mulai tahapan perencanaan, kemudian pencetakan uang,
kemudian uang itu dikeluarkan, nanti ada seri-serinya, kemudian ada pengedaran, kemudian ada kalanya uang itu nanti dicabut dan ditarik, ya, dan uang yang dicabut dan ditarik itu akan dimusnahkan. Nah, pada prinsipnya pengelolaan uang ini memastikan bahwa uang yang beredar di masyarakat itu cukup ya dengan kebutuhan ekonomi. Nah, ini kita lihat bagaimana ada proses tahap, perencanaan ya, dengan melihat apa, asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, kemudian rencana macam dan pecahan uang rupiah yang mau diterbitkan, serta perkiraan jumlah uang rupiah yang akan dimusnahkan. Jadi Bank Indonesia dalam hal perencanaan ini menyediakan jumlah uang rupiah yang akan diedarkan, ya, sesuai dengan asumsi-asumsi yang sudah diperhitungkan oleh Bank Indonesia. Nah, kemudian tahap pencetakan ya, dicetak dengan menunjuk badan usaha milik negara untuk mencetak uang rupiah. Nah, lalu tahap pengeluaran ya. Jadi Bank Indonesia itu menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya uang rupiah baru yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI ya. Lalu uang itu diedarkan ya. Sasaran pengedaran itu untuk apa ya? Pertama, mempermudah kelancaran transaksi ya. Serta dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat dengan karakteristik uang tersebut mudah digunakan dan nyaman, tahan lama, mudah dikenali dan sulit untuk dipalsukan. Kemudian BI mengupayakan jumlah uang tunai yang tersedia itu cukup dengan berbagai pecahan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat maupun ekonomi nasional. Ya, yang ketiga, kelancaran arus uang tunai itu tercipta secara baik, baik regional maupun nasional. Yang keempat, melakukan penanganan kas yang didukung oleh ketentuan dan prosedur serta peralatan yang menjamin ya. Oke. Nah, ada beberapa faktor penentu pengedaran uang, kecepatan perputaran uang, inflasi, ya, pertumbuhan domestik bruto, kondisi sistem perbankan maupun pengaruh musiman ya. Mungkin nanti kalau lagi musim lebaran, hari-hari besar, nah ini pemerintah akan mengedarkan lebih banyak uang. Nah, kemudian ada tahap pencabutan dan penarikan ya. Jadi ketika nanti ditetapkan uang rupiah itu akan dicabut dan ditarik, nanti akan dijelaskan oleh Bank Indonesia, nanti akan diberi penggantian atas rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran, termasuk hak untuk memperoleh pengganti bagi mereka-mereka yang masih memegang uang lama tapi kemudian dicabut dan ditarik oleh Bank Indonesia. Ini ada aturannya ya, nanti ada aturannya. Nah, kemudian tahap pemusnahan ya. Jadi Bank Indonesia itu pada mestinya memusnahkan uang rupiah yang tidak layak edar. Ya, ada juga uang rupiah yang masih layak edar, tapi tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis atau kurang diminati oleh masyarakat. Atau uang rupiah yang sudah tidak berlaku lagi. Nah ini, jadi pengelolaan uang rupiah itu memiliki beberapa pilar ya. Ada 3 pilar. Yang pertama, ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya. Ya, ini bagaimana supaya BI menjaga kecukupan uang dan memperluas pengedaran uang, ya, meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat, kemudian mencegah dan menanggulangi peredaran uang palsu, ya, termasuk melalui kegiatan komunikasi publik dan sosialisasi kepada masyarakat. Ya, distribusi dan pengelolaan yang aman dan optimal dengan cara apa? Upaya untuk memperluas jaringan distribusi uang, yang melakukan pengaturan terhadap kegiatan pengelolaan uang yang dilakukan perusahaan jasa pengolahan uang rupiah, termasuk layanan kas yang prima ya, layanan kas keliling, terutama untuk wilayah yang belum terjangkau layanan kas Bank Indonesia, atau tidak memiliki akses atau belum terlayani oleh perbankan. Kemudian bekerja sama dengan perbankan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang rupiah. Menjelang misalnya hari raya keagamaan, itu kan akan lebih banyak kebutuhan ya. Nah ini nanti Bank Indonesia akan menyediakan pertukaran uang baru ya untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat atas ketersediaan uang. Nah, bagaimana proses perkembangan dan sejarah perkembangan uang beredar di Indonesia? Nah, jadi kita tentu paham ya yang namanya uang beredar itu adalah kewajiban sistem moneter. Sistem moneter itu ada bank sentral, ada bank umum ya, ada BPR, termasuk sektor swasta domestik ya, tapi tidak termasuk pemerintah dan bukan penduduk. Jadi, kewajiban yang menjadi komponen uang beredar terdiri dari uang kartal ya. Uang kartal itu dipegang oleh masyarakat ya, di luar bank umum dan BPR. Lalu ada uang giral. Lalu ada uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik dan ada surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Nah, uang beredar itu bisa kita pahami ada uang beredar dalam arti sempit atau M1,
dan ada uang beredar dalam arti luas yaitu M2. Jadi uang uang M1 itu meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral atau giro berdenominasi rupiah. Sedangkan uang dalam arti luas atau M2 itu meliputi M1 tadi, kemudian ada uang kuasi. Uang kuasi itu apa? Mencakup tabungan ya, simpanan berjangka dalam rupiah dan falas, serta giro dalam valuta asing dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki oleh sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Nah, perkembangan M2 dan M1 di Indonesia bisa dilihat nih dari tahun 2019. Nah, bagaimana perkembangannya kita lihat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 ya, bisa diperhatikan. Jadi M1 itu yang berwarna orange, M2 itu yang berwarna biru. Nah, komposisi M2 dan M1 bisa dilihat. Jadi mayoritas simpan apa uang yang ada di Indonesia itu mayoritas dalam bentuk simpanan giro rupiah sebanyak 58%. Sedangkan uang yang beredar atau uang kartal di luar Bank Umum dan BPR itu 42%. Berarti di masyarakat ada sekitar 42% yang beredar dan 58% dalam simpanan giro di perbankan. Ya, itu M1. Sedangkan di M2, nah uang kuasi itu ada 74%. Ya, sedangkan surat berharga selain saham itu 0. Sedangkan uang beredar dalam arti sempit atau M1 itu ada 26%. Nah, faktor yang mempengaruhi uang beredar itu tadi antara lain ada aktiva luar negeri bersih ya, tagihan kepada bukan penduduk, kewajiban kepada bukan penduduk. Kemudian aktiva dalam negeri bersih ada tagihan bersih kepada pemerintah pusat, tagihan kepada sektor lainnya ya. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, ini lihat ya perkembangan faktor-faktor yang berpengaruh tadi dijelaskan. Garis lurus itu aktiva luar negeri bersih, sedangkan garis putus-putus itu aktiva dalam negeri bersih. Nah, ada beberapa isu strategis dalam pengelolaan uang. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana perkembangan uang di Negara Kesatuan Republik Indonesia kita. Yang kedua, ini bagaimana penanggulangan uang palsu di Indonesia ya. Nah, ternyata rasio peredaran uang palsu itu mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2018. Tahun 2017 ternyata rasionya 9:1. Kemudian berkembang menjadi 12:1 tahun 2018. Artinya dalam 1 juta uang lembar asli terdapat 12 lembar uang palsu ya. Jadi isu utamanya ternyata teknologi pencetakan uang palsu itu semakin canggih ya. Terkadang bagi orang awam tuh sulit untuk membedakannya. Kemudian jenis-jenis pemalsuan uang rupiah dapat berupa lukisan tangan ya, color transfer ya, cetak sablon, cetak offset ya, fotokopi berwarna dan bahkan printer berwarna ya. Jadi perlu ada sosialisasi terutama di daerah pedesaan, pasar di mana transaksi uang secara tunai itu masih sering dilakukan ya. Jadi perlu ada strategi untuk mencegah terjadinya peredaran uang palsu. Sedangkan pendidikan secara hukum itu merupakan strategi represif ya, supaya ada efek jerah bagi mereka-mereka yang mengedarkan uang palsu. Nah, berikutnya nih, gerakan non tunai atau cashless society ya. Jadi BI mendorong agar masyarakat menggunakan uang non tunai. Jadi penggunaan transaksi non tunai secara luas itu akan mendorong efisiensi ekonomi ya, baik dalam konteks kecepatan, kemudahan dan keamanan bertransaksi maupun dalam konteks penghematan biaya pencetakan, distribusi uang dan cash handling atau pengelolaan cash. Nah, tapi ada hambatan ini sekarang yaitu masyarakat kita kelihatannya belum menerima penggunaan non tunai secara luas dan kesiapan infrastruktur. Ya, tapi ini pelan-pelan akan didorong dan Bank Indonesia memiliki target gerakan non tunai ini meluas ya, cashless society. Nah, pengalaman dari berbagai negara itu gerakan non tunai itu efektif ya. Bila dimulai dari sektor-sektor yang bersifat massal seperti sektor transportasi, jadi tidak lagi membayar cash, tapi pakai kartu saja. Di Indonesia, hampir seluruh ruas tol yang ada itu telah menggunakan uang elektronik sebagai metode pembayaran. Jadi non tunai. Baik, ini saya kira pembahasan kita. Terima kasih berkaitan dengan pengelolaan uang dan ini merupakan kuliah penutup dari seri berkaitan dengan uang. Terima kasih. Slide ini diambil dari TOT Kebank Sentralan dari Bank Indonesia. Terima kasih kepada Bank Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.